Aku baru sampai di sekolah, tapi aku bisa tahu ada yang tak beres. Bro, ada apa ribut-ribut? Apakah lakukan hal gila lagi? Lihat ini. Astaga, jijik. Maaf, salah jalan. Lewat sini. Ini, Bu Stewart, kepala sekolah kita yang baru. Di depanku seorang wanita dengan tatapan tajam yang memancarkan aura menakutkan. Ya, itu di luar dugaan. Karena kami semua mengira Pak Smith yang akan memimpin, karena dia sudah mengabdi sebagai wakil kepala sekolah bertahun-tahun lamanya. Tiba-tiba, ponsel semua orang bergetar. Ada apa dengan wajah tegas itu? Dia tampak begitu marah pada dunia. Apa dia alergi dengan kulit kita? Rok semua orang terlalu pendek. Tak ada pesta dansa tahun ini. Sulit dipercaya. Dia ini kepala sekolah atau sipir penjara. Perhatian para cowok. Dia tahu tempat merokok rahasia kita. Astaga, lihat semua wajah yang disematkan di ponsel mereka. Para penyebar gosip. Selama beberapa hari berikutnya, rumor tentang kepala sekolah kami yang baru sepertinya tersebar kemana-mana. Info tentangnya sepertinya lebih banyak dicari daripada tiket Imagine Dragon. Dan juga, sejak hari pertama kepala sekolah tiba di sini, serangkaian cerita aneh mulai beredar. Suatu hari aku berjalan menuju kelas dan mendengar cerita paling konyol di dunia. Sekolahku berhantu. Dasar idiot. Diam-diam aku merayap di bawah meja. Lalu tiba-tiba aku julurkan kepala ke atas dan berteriak, "Bu!" Yang menyebabkan semua temanku melompat ketakutan. Hahaha, dasar payah. Semua cerita seram itu omong kosong. Kau tak percaya? Hah? Tapi Stisi melihatnya. Oh tidak. Stisi? Aku tak tahu mereka menyeret gebetanku ke dalam masalah gosip konyol ini. Dia biasanya cewek yang paling pintar. Tak yakin apa yang mempengaruhinya. Setelah itu, Stisi rendahkan suaranya dan mulai bicara dengan bersemangat soal pertemuannya dengan siluet yang muncul di depan kantor kepala sekolah. Tapi yang paling buruk, sebelum dia bisa melihatnya lebih dekat, siluet itu menghilang. Itu mungkin cuma penjaga keamanan. Tidak, saat aku pergi, aku masih melihatnya tertidur di ruangannya. Dia bahkan memeriksa kamera dan melihat Stisi hanya berdiri dan mengatakan halo, meski tak ada seorang pun di sana. Seram kan? Kemudian cerita berlanjut ketika seseorang menyatakan kalau kepala sekolah yang baru adalah penyihir dan membawa kekuatan jahat ke sekolah. Oh Tuhan, Stisi, aku perlu menariknya keluar dari kacaunya omong kosong ini sekarang juga. Tapi tak peduli apapun yang kukatakan, dia bersikeras. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Bagaimana jika memang mampu melakukan sihir hitam? Oh, ayolah, kita ini bukan anak kecil lagi, Stes. Kekuatan jahat, penyihir, setan, mereka tak nyata. Tapi kamu mungkin akan dapat masalah kalau kepala sekolah mulai menyelidiki siapa yang menyebarkan rumor. Jos, ini membuatku gila. Aku harus pastikan apa yang kulihat. Tapi aku takut. Bisa kau ikut denganku? Kumohon. Aku ragu sejenak kemudian mengangguk. Oke, gerbang belakang, jam 10 malam ini. Mari kita sudahi ini. Ditambah, ini akan jadi kesempatan besar membuat gebetanku terkesan, ya kan? Malam itu, aku tiba di titik pertemuan kami lebih awal dan menunggu. Aku kedinginan, dan aku tak akan bohong. Aku merinding. Oke, tenanglah Jos. Hantu itu cuma tipu daya pikiran, dan ini waktunya tunjukkan pada pacar masa depanku betapa tangguhnya aku. Saat aku terhanyut dalam lamunan, ada tangan yang tiba-tiba menyentuh bahuku. Yesus, Stacy, kau tahu jam berapa ini? Oh maaf, aku agak terlambat. Apa aku menakutimu? Tentu saja tidak. Mari masuk dan selesaikan obsesimu ini. Tapi, bagaimana caranya kita masuk ke dalam? Stacy menunjukkan lubang besar di pagar sekolah yang tersembunyi di dekat semak-semak. Kami lalu dengan hati-hati menyelinap melewatinya dan sukses menghindari petugas keamanan. Mudah sekali. Di dalam, seluruh koridor sekolah gelap gulita dan lampu jalanan bersinar melalui jendela kaca. Skenario ini terlihat seperti film horor, tapi tak ada yang perlu ditakutkan, ya kan? Kugunakan senter untuk memandu Stacy ke ruang kepala sekolah. Saat tiba-tiba suara pekikan keras membuat jantungku mau berhenti. Stacy bergelayut padaku ketakutan. Tenang, kurasa itu hanya suara dari pengeras suara yang berderak. Apa kau takut, Stis? Tidak. Ayo kita pergi. Tapi kemudian segera setelah suara berisik itu berhenti, suara seram lain muncul. Langkah kaki. Apa petugas keamanan sudah melihat kami berdua? Aku berbalik dan tak ada apapun kecuali ruang kosong. Begitu saja. Kami lanjut berjalan dan dia juga berjalan. Dan ketika kami berhenti, dia juga berhenti. Kemudian segera saat langkah kaki itu mulai bergegas ke arah kami, kuraih tangan Stisi dan berlari secepat yang kubisa. Masuk ke ruangan kepala sekolah dan menutup pintu. Dengar, Stisi, langkah kaki itu mungkin dari petugas keamanan. Kau tahu, jelas kita satu-satunya yang ada di sini. Jadi, berhenti percaya dengan hal seperti ini, oke? Aku baru saja selesai bicara saat tiba-tiba pintu terbuka lebar dan bisa kulihat sosok tak bergiming berdiri di sana. Itu dia. Ya Tuhan, aku begitu takut sampai ketutup mataku dan pegangan ke Stisi. Kemudian saat kubuka mataku, bayangan itu mendekati kami. Ketakutan, aku segera menuju pintu untuk kabur. Dan, bang! Baik aku dan hantu itu terjatuh. Mike, apa kau tak apa? Mike?
Kami bertiga duduk dengan canggung di tepi jalan di luar sekolah. Tak perlu angin dingin untuk membuat hatiku membeku. Karena ternyata Stacy sudah punya pacar. Pacarnya itu tak lain adalah Mike, sahabatku. Ah, aku buang-buang waktu berlagak jadi pahlawan. Dan jika kalian penasaran kenapa Mike ada di sana, jawabannya adalah untuk membantu Stacy menggelar pertunjukan hantu ini. Itu benar. Baik suara derak dan langkah kaki itu semua buatannya. Tunggu dulu. Kenapa dia mengarang cerita hantu ini? Dia bahkan siapkan suatu drama untukku dan yang lain untuk mengakuinya. Stacy menjelaskan kalau ini hanya karena kepala sekolah yang baru terlalu kasar. Membuat aturan ketat dan menyusahkan para murid. Hah? Tapi kurasa tak ada satupun dari aturan itu banyak berpengaruh baginya. Maksudku, toh Stacy selalu jadi murid teladan. Jadi kenapa dia harus berbuat sejauh ini? Aku bertanya tapi Stacy hanya mengacuhkanku dan memintaku untuk merahasiakannya. Di beberapa hari berikutnya, orang-orang terus bertanya padaku mengenai ekspedisi tengah malamku. Awalnya, aku hanya diam saja karena tak mau terlibat dalam gosip yang mengganggu. Dan teringat lagi tentang bagaimana sahabatku ternyata adalah sainganku dalam percintaan. Bagaimanapun, rumor tentang sekolah berhantu beredar cepat dan sampai ke media. Ketakutan melingkupi sekolah. Beberapa murid bahkan pindah ke tempat lain karena mereka terlalu ketakutan. Meskipun aku bukan penggemar aturan ketat kepala sekolah, apa yang Stacy lakukan sudah kelewatan batas. Suatu hari, aku hendak mencarinya untuk selesaikan ini. Ketika aku lihat dia jalan sendiri menuruni tangga pintu keluar. Stacy, aku tahu kau ini putri kepala sekolah dan admin dari grup obrolan seram yang muncul belakangan ini. Apa? Stacy adalah putri dari kepala sekolah? Tak bisa dipercaya. Dan bukankah orang itu Pak Smith, wakil kepala sekolah? Mungkin kita mengejar hal yang sama. Apa kau tak mau ibumu kerja di tempat lain juga, betul kan? Tapi caramu sepertinya tak berjalan begitu baik. Jadi apa saran Anda? Ada cara lebih mudah, yaitu memberiku stempel ibumu. Aku akan atasi ini. Ini terlalu bahaya. Bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Sekarang kita di pihak yang sama. Kau mungkin tak ingin ibumu tahu apa yang sudah kau perbuat di belakangnya, ya kan? Segera setelah Pak Smith pergi, aku langsung lari ke Stacy. Tidak, kau tak bisa lakukan itu. Kau bahkan tak mengenalnya secara langsung. Hati-hati. Tapi Stacy bersikeras melakukan caranya sendiri. Dia bilang kalau sejak ayahnya meninggal, dia sudah mulai lelah dengan aturan-aturan ibunya. Sekolah adalah satu-satunya tempat di mana dulu dia merasa bebas. Tapi sekarang, itu juga telah hancur baginya. Aku tak bisa hidup 24/7 di bawah kurungan ibuku. Apa kau mengerti? Nah, itu benar. Bahwa jadi anak seorang guru pasti sudah cukup membuat stres. Apalagi jadi anak kepala sekolah yang tegas. Itu pasti lebih melelahkan. Tapi berkonspirasi dengan Pak Smith adalah langkah yang terlalu jauh, ya kan? Dan apa yang akan terjadi. Beberapa hari berikutnya, banyak sekali pesan bocor mengenai kepala sekolah memasukkan skor untuk meningkatkan ranking sekolah. Dan tentu saja, ia akan jadi subjek dari prosedur kedisiplinan dan mungkin keluar dari pekerjaannya selamanya karena melanggar etika profesi. Kulihat Stacy, wajahnya muram dan tiba-tiba dia melesat keluar kelas. Aku mengejar dan mencarinya kemanapun, tapi dia tak bisa kutemukan. Hingga aku dengar suara isak tangis dari kantin yang terbengkalai. Syukurlah itu dia. Melihatku, Stacy pecah tangisnya dan mencurahkan isi hatinya. Dia tak menyangka konsekuensi tindakannya dan dengan naif membiarkan Pak Smith mengambil untung dari kepercayaannya dan menyusun semua ini. Stis, kurasa yang terbaik adalah untuk memberitahu ibumu kebenarannya. Masih ada waktu memperbaiki ini. Cepat, sebelum terlalu terlambat. Dia menyeka air matanya dan memberiku pelukan, lalu setuju untuk pergi mencari ibunya. Bu, aku menyesal. Aku yang mulai rumor itu dan bersekongkol dengan Pak Smith untuk membantu menghancurkan karir ibu. Kukira kepala sekolah akan meledak, tapi kemudian yang mengejutkanku, ia mendekat dan menarik Stacy ke dalam pelukannya. Aku tahu semuanya jadi berat, sejak ayahmu tak lagi bersama kita. Aku hanya begitu khawatir dirimu membuat pilihan yang salah dan akan mengambil langkah keliru hingga aku mulai bersikap lebih tegas padamu. Aku menyayangimu, pernah bermaksud memberi beban seberat ini padamu. Aku minta maaf. Tolong maafkan Sisi, dia tak pernah bermaksud menyakiti Anda dan merasa tak enak sekali tentang itu. Semua baik-baik saja. Terima kasih banyak, Josh, telah bercerita padaku soal ini. Hah? Ibu sudah tahu semuanya? Ya, aku sangat khawatir kalau kau akan diperalat. Jadi kuceritakan padanya mengenai percakapanmu dengan wakil kepala sekolah. Dan rumor bahwa kepala sekolah harus berhenti dari pekerjaannya, itu aku yang sebarkan. Maksudku, itulah bagaimana Stacy menyadari kalau yang dilakukannya itu keterlaluan dan bisa mendapatkan konsekuensi besar, ya kan? Meskipun ibunya memaafkannya, Stacy masih gugup karena dia telah memberikan Pak Smith stempel ibunya. Itu tak apa sayang, apa yang kau lakukan secara tak sengaja membantuku mendapatkan bukti penggelapannya dengan pura-pura menjadi aku. Pelanggarannya akan segera ditangani.
Semua sudah baik sekarang. Tugasku di sini sudah selesai. Kuperbaiki hubungan Stacy dan ibunya. Tapi yang terpenting, kubuktikan kalau sekolah ini tak berhantu. Hahaha. Jadi, apa selanjutnya? Nah, Stacy pasti merasa tergerak dengan aksi heroiku dan mulai tumbuh rasa untukku. Karena dia putus dengan Mike. Tak lama setelahnya, lalu mengajakku kencan. Tapi Mike sahabatku, dan tak mungkin aku membuatnya sedih karena cewek. Jadi aku menolaknya. Lagi pula, sisi nakalnya itu cukup menakutkan. Para cewek memang berbahaya. Hahaha. Aku sedang menikmati Jumat malamku yang sempurna sambil menonton video terbaru YouTuber favoritku. Lalu video itu terganggu oleh panggilan telepon. Tessa, polisi menangkapku. Menyamarlah jadi ibuku dan bantu aku keluar. Itu Katie, sepupuku yang menyebalkan. Dia pembuat onar terbesar yang aku kenal. Itulah sebabnya bibiku mengirimnya untuk tinggal di rumahku, dengan harapan kami dapat membantu mengubah sikapnya. Jadi sekarang aku harus menyelinap ke lemari ibu dan meminjam beberapa bajunya. Bagaimana cara merias wajah agar terlihat lebih tua? Itu harus dilakukan. Jadi petugas, masalah apa yang dia hadapi saat ini? Dia merusak mobil. Bukan aku, Bu. Salahkan mobil bodoh yang menghalangi jalanku. Astaga. Jika aku benar-benar Ibu Katie, aku akan membiarkannya membusuk di penjara sampai dia sadar. Aku hendak mengajak Katie keluar dari sana ketika seorang anak laki-laki menyeringai ke arahku dan berkata, Bu, apa bisa selamatkan aku juga? Maaf, tapi tidak. Kamu bukan masalahku. Baiklah, setidaknya kamu bisa memberiku nomor teleponmu? Aku melihat Katie mengerutkan kening padanya. Lalu dia menarik lenganku. Ayo pulang, Bu. Katie, tidak bisakah kamu dewasa? Aku tidak bisa melindungimu selamanya. Kamu akan melakukannya. Kalau tidak, aku mungkin tidak sengaja membocorkan rahasia kecilmu ke orang tuamu. Ancaman itu pasti sudah semakin kuno. Oke, aku tidak punya pilihan lain. Kalian tahu, dia memegang rahasiaku. Masalahnya, aku punya hobi membuat kue. Tapi orang tuaku menganggap ini hanya membuang-buang waktu. Aku tahu mereka tidak akan pernah secara sadar membayar untuk kelas memasakku. Jadi aku bilang ke mereka aku perlu uang untuk mengikuti kelas belajar tambahan. Aku tahu kedengarannya buruk, tapi aku kerja di toko roti, di kedai kopi, sehingga aku bisa membayarnya kembali sambil mendapatkan pengalaman. Tapi kemudian Katie menemukan rahasiaku, dan sekarang dia menggunakannya untuk mengendalikanku. Lalu saat aku berpikir segalanya tidak akan menjadi lebih parah lagi, aku tiba di rumah dan menemukan orang tuaku menungguku di ruang tamu. Tessa, kamu sedang keluar pesta, ya kan? Kenapa kamu tidak pernah menurut? Dan apa itu gaunku? Kenapa kamu tidak bisa menjadi lebih seperti Katie? Dia benar-benar meningkat nilainya. Aku berbalik dan melihat Katie tidak terlihat. Dia pasti dengan cepat melarikan diri melalui pintu belakang menuju kamarnya. Sungguh nakal. Tapi orang tuaku masih percaya dialah gadis emas. Itu sampah tentu saja. Nilai bagus yang dibawanya pulang semuanya karena menyontek. Jika bukan karena Katie mengetahui rahasiaku, aku pasti sudah mengungkapnya sekarang. Sebenarnya selain Katie, ada juga Celia, sahabatku, yang juga mengetahui hal ini. Dia mungkin pemarah, tetapi jika menyangkut rahasiaku, aku tahu bibirnya tertutup rapat. Hei Tessa, kamu harus melihat ini. Celia melambaikan ponselnya ke wajahku. Tunggu dulu. Itu Big Kid Bags. Saluran YouTube favoritku sepanjang masa. Aku sudah mengikuti orang ini sejak lama. Dia sangat hebat. Dan dia selalu memakai topeng kucing lucu ini. Lihat tangannya. Indah sekali. Dan betapa aku mengagumi suaranya yang hangat. Aku yakin dia juga sangat tampan. Celia begitu kepincut dengan cowok ini. Katie lagi. Lipstiknya tertinggal di kantin dan aku harus mengambilkannya dan membawanya ke kafe di kota. Ini konyol. Aku yakin dia bisa bertahan tanpa lipstik bodohnya untuk satu sore. Aku masuk ke kafe dan melihat Katie duduk bersama dua anak laki-laki. Bukankah itu anak laki-laki dari kantor polisi? Ternyata dia bernama Max dan dia adalah pacar baru Katie dan orang lainnya adalah seorang mahasiswa. Hei Tessa, kamu harus tinggal untuk makan kue. Mengingat aku di sini, aku mungkin ingin makan sesuatu yang manis, kan? Jadi aku mengabaikan tatapan mata Katie ke arahku dan bergabung dengan mereka. Pelayan membawakan coklat fudge dan rasanya enak sekali. Aku mengambil garpu dan ada sesuatu yang tidak beres. Kue ini biasa menggunakan salted caramel. Kue harus mempertahankan rasa aslinya.
Jika kamu menambahkan ke dalamnya, rasanya akan terlalu manis. Oh, kasar sekali. Aku kan cuma menyuarakan pendapatku. Tepat pada saat itu, Cecilia menelponku. Aku baru saja menjawab ketika dia mulai berteriak begitu keras dan aku harus menjauhkan ponselku dari telingaku. Tessa! Cecilia, apakah semuanya baik-baik saja? Aku tahu cara membuat orang Bitkit Bags terkesan. Kita harus memberinya hadiah DIY. Casing ponsel resin coklat. Bagaimana menurutmu? Aku jenius, bukan? Aku memperhatikan Max, Cody, dan Katie. Semuanya memandangku dengan aneh. Astaga, ini sangat memalukan. Jadi aku segera menutup telepon Celia, lalu mencari alasan untuk pergi. Aku lebih menyukainya ketika aku hanya tahu tentang Bitkit Bags. Aku menonton videonya setiap hari dan melamun tentang membuat kue bersamanya. Tapi sekarang obsesi Celia terhadapnya membuatku lelah. Dia mengirimiku pesan tanpa henti untuk mengoceh tentang dia dan menyeretku ke proyek penggemarnya yang konyol. Dia bahkan bergabung dengan klub penggemar online miliknya dan yang mereka bicarakan hanyalah betapa bugarnya dia, betapa tampannya dia. Halo, apakah ada orang di sini yang benar-benar peduli dengan memasak? Setidaknya dengan bekerja, berarti aku dapat istirahat dari keresahan Celia. Apa yang dia lakukan di sini? Dia membeli 2 cangkir kopi lalu meminta meminjam ponselku karena baterainya habis. Dengan enggan, aku menyerahkan ponselku yang berharga. Kemudian aku mendengar nada dering. Max dengan bersemangat mengeluarkan teleponnya yang berdering dari sakunya dan berkata, "Jadi sekarang aku punya nomor teleponmu, gadis cantik." Apa? Menyebalkan sekali. Aku sepupu pacarnya. Apakah dia tidak malu? Aku memberinya tatapan kaget, tapi dia hanya tersenyum, mengembalikan ponselku, mengedipkan mata ke arahku. "Aku sudah menyimpan nomormu di ponselku. Telepon aku." Lalu dia pergi. Dia baru saja mencapai pintu ketika aku tersadar dari linglung. Casing ponsel coklat kami. Kenapa dia memilikinya? Ini unik. Dan kami telah mengirimkannya ke Bitkit Bags. Bukankah begitu? Aku hendak mengejarnya untuk membereskan masalah ini ketika Katie muncul. "Max, kenapa kamu lama sekali membeli kopi?" Lalu dia bergegas ke konter begitu dia melihatku. "Jauhi pacarku atau rahasiamu akan diketahui oleh orang tuamu. Oke?" Katie memelototiku dan menyeret Max pergi. Meskipun mereka hendak pergi, aku masih bisa mendengar suaranya. "Jangan bicara pada gadis itu, aku tidak menyukainya." Hah? Apa-apaan ini? Lagi pula siapa yang menginginkan pacarnya? Sungguh menjengkelkan. Suatu malam, aku sedang berbaring di sofa dan memikirkan apakah Max benar-benar orang di balik Bitkit Bags ketika Cecilia dengan semangat berlari. "Aku memiliki nomor telepon idola misterius kami." Oh tidak, ini dia lagi. Cecilia terkadang terlalu bersemangat. Jadi sumber rahasia yang ada di fandom mengirimkannya kepadaku. Aku penasaran apakah ini nomor aslinya. "Kamu yakin itu nomor Bitkit? Ayo kita coba saja. Tidak ada ruginya." Bohong kalau aku bilang aku tidak penasaran sama sekali. Jadi aku memasukkan nomor teleponnya. Dan begitu aku menekan tombol panggil, nama Max muncul di layar. Hah? Apa ini? Aku segera menutup telepon dan berbalik untuk memberitahu Celia bahwa itu cuma nomor palsu. Jika Max benar-benar idola kami, maka aku tidak ingin Celia dipusingkan dengan kehidupan cinta sepupuku yang gila itu. Celia hanya mengangkat bahu dan berkata, "Tidak apa-apa, aku akan cari cara lain." Kemudian, dia melakukan itu dengan menjulurkan lidah ke wajah sambil memainkan ponselnya. Keesokan harinya, aku pulang dari shiftku, merasa sedikit lelah tetapi Celia tetap tidak mau memberiku istirahat. Dia datang dan menyeretku ke suatu tempat. "Kita mau kemana?" tanyaku, tapi Celia hanya diam saja. Lalu kami berhenti di depan sebuah rumah kecil berwarna putih. Lalu Celia berkata, "Sumberku bilang ini adalah rumah Bitkit Bag. Kita akan bertemu pria paling menakjubkan yang pernah ada." Sebelum aku sempat bereaksi, Celia berlari untuk membunyikan bel pintu. Dan begitu pintu terbuka, yang berdiri di depan kami adalah Max dan Katie. "Tessa, kenapa kamu ada di sini?" "Kamu kenal dia?" Ini Max, pacar Katie. Kami sedang dalam perjalanan ke pesta teman, tapi sepertinya kami salah rumah. Maaf mengganggumu." Lalu aku buru-buru menarik tangan Celia untuk pergi. Tapi Max menghentikan kami. "Oh ya? Kalau begitu kamu pasti datang ke rumah yang benar. Kami sedang mengadakan pesta, jadi bergabunglah dengan kami." Aku segera melambaikan tanganku untuk menolak, tetapi Celia langsung berkata, "Bagus sekali."
Dan kemudian mengabaikan tatapan maut Katie, dia menarikku masuk. Ternyata Max tinggal di sini bersama Cody dan pria bernama Trevor. Aku akan cari tahu mana di antara mereka idola kita. Tunggu dulu. Celia membuat beberapa alasan tentang menyukai dekorasi mereka dan ingin melihat sisanya sebagai inspirasi. Trevor, yang sepertinya menyukainya, memanfaatkan kesempatan itu untuk mengajaknya berkeliling. Sementara itu, aku berjalan ke dapur untuk mencoba memecahkan sendiri misteri Big Kid Bags. Max ada di sana membuat sandwich telur untuk dirinya sendiri. Tapi ya Tuhan, apakah dia belum pernah menyentuh pengocok sebelumnya? Dia sangat kikuk. Menurutku tidak akan banyak telur yang tersisa di mangkuk setelah dia selesai mengaduk. Meja dapur penuh dengan makanan untuk pesta, jadi aku memutuskan untuk membantu mereka. Mari kita lihat. Aku melihat semangkuk campuran kue, yang sepertinya menggunakan bahan khusus. Jadi aku meraih toples gula, dan seperti yang diharapkan, sebuah tangan menghentikanku. Tapi, Cody? Apa yang kamu lakukan? Kamu memakai gula merah untuk kue, bukan putih. Kamu tidak mau kuenya mengembang, ya kan? Ya, tentu saja aku tahu itu. Dan aku juga tahu Big Kid pernah mengucapkan kata-kata persis seperti itu di salah satu klip sebelumnya. Jadi, idola anonim itu adalah Cody? Tapi casing ponsel Max lah yang kami kirimkan ke idola kami, dan nomor telepon idola yang ditemukan Celia itu juga milik Max. Ini sangat membingungkan dan aku butuh jawaban. Jadi aku meminta Max untuk pergi keluar bersamaku. Kamu bukan Big Kid Bags, kan? Kenapa kamu punya casing ponsel itu? Oh, jadi kamu sudah menemukan jawabannya? Ya, aku tahu kamu mengirimkannya ke Cody, jadi aku mengecatnya. Aku juga penggemar anonim yang memberikan alamat ini kepada Celia. Ini takdir sayang, kau dan aku memang ditakdirkan untuk bersama. Kemudian dia menerjang ke arahku dengan tangan terentang. Ya Tuhan, apakah dia memiliki lengan tentakel atau semacamnya? Aku sepertinya tidak bisa lepas dari cengkramannya. Lalu siapa yang harus muncul tapi, ya, Katie. Dia menyerbu, lalu mendorongku hingga jatuh ke tanah. Cody muncul dan mencoba menghentikan perkelahian, tapi lengan Katie yang menggapai-gapai menghantamnya dan menyebabkan pergelangan tangannya menyentuh pemanggang barbeque yang panas. Aku segera pergi untuk memeriksa Cody, tetapi Katie hanya berteriak, "Aku benci kamu!" Lalu kabur, dengan Max yang tak tahu malu sedang mengejar. Kami kemudian pergi ke kamar Cody untuk mengambil kotak P3K. Tunggu, aku mengenali topeng itu. Jangan khawatir, aku akan menjaga rahasiamu. Tapi mungkin lengan ini tak akan muncul di layar untuk sementara waktu. Celia memiliki naluri detektif terbaik. Ya, aku rasa. Menurutku, mungkin gadis cantik sepertimu harus memakai topeng kucing untuk beberapa video berikutnya. Bagaimana menurutmu? Apa kamu yakin? Penggemarmu mungkin berspekulasi bahwa gadis itu memiliki hubungan spesial denganmu. Astaga, apa yang aku katakan? Bangun, Tessa. Aku harus pergi. Benar, ada hal penting yang menunggu untuk aku tangani di rumah. Hari yang berantakan. Aku tidak bisa lagi berada di bawah kendali Katie. Aku harus mengakui semuanya kepada orang tuaku sebelum dia memberitahu mereka. Hanya saja, ketika aku berjalan melewati pintu, aku mendengar suara-suara aneh datang dari ruang tamu. Itu adalah Katie yang menangis di sofa. Aku mengabaikannya dan hendak naik ke atas, tetapi tiba-tiba dia berlari ke arahku dan memelukku. Tessa, aku minta maaf karena mendorongmu. Aku tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun. Aku sangat mencintai Max, dan hatiku hancur mengetahui dia adalah seorang playboy. Tidak apa-apa, tapi kamu benar-benar pantas mendapatkan yang lebih baik dari si brengsek itu. Jadi, aku dan Katie berbaikan, dan dia juga berjanji tidak akan membocorkan rahasiaku pada orang tuaku. Tapi, aku ingin mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Maksudku, aku tidak bisa berbohong kepada mereka selamanya, kan? Dan ketika mereka melihat membuat kue penting bagiku, mereka akan mendukungku, ya kan? Hai teman-teman, jadi aku mengikuti kontes membuat kue dan mengundang orang tuaku. Dan coba tebak, aku memenangkan hadiah pendatang baru terbaik. Yeay! Lebih baik lagi, orang tuaku memberi selamat dan mengatakan kepadaku bahwa jika aku sangat suka membuat kue, aku harus mewujudkan impianku. Oh, dan aku memang menggunakan uang hadiah dari kontes untuk membayarnya kembali. Cody sangat membantu. Dia memberiku beberapa tips hebat dan sebenarnya kami sudah mulai berkencan. Ini masih awal tapi bersamanya membuatku merasa bahagia seperti makan kue yang baru dibuat. Sedangkan untuk Cecilia, dia masih cukup yakin bahwa Trevor adalah idolanya. Suatu hari nanti aku akan segera memperkenalkannya kepada Big Kid Bags yang asli.
Aku tak percaya aku berdiri di sini, di tengah hiruk-pikuk konser ini dengan kerumunan penggemar gila menyoraki si Isaac ini. Yang aku bahkan tak peduli sama sekali. Hai, oh iya, namaku Hazel. Saat aku setuju dengan teman-temanku untuk melakukan perjalanan darat ini menuju ke Carolina untuk datang ke festival skydiving, nah, ini tak sesuai dengan yang kuharapkan. Ya, itu mereka, Ivy dan Zoe. Cewek-cewek yang menipuku mengira ini konser idola mereka adalah pembukaan festival tersebut. Di sanalah aku, bersemangat menunggu pertunjukan udara yang menakjubkan. Tapi sebaliknya, aku terjebak di kumpulan penggemar ini. Kenapa mereka sangat berisik? Pendengaranku sebaiknya tak rusak permanen karena ini. Dan seperti yang kalian bisa lihat, menjadi satu-satunya yang tenang di sini, mereka menempatkanku bertanggung jawab atas fancam mereka. Parahnya lagi, kenapa ku pesan hoodie custom yang serasi untuk kami semua? Itu membuatku terlihat seolah jadi bagian dari grupis ini. Akhirnya kebisingan ini usai. Tapi aku terjebak di antara penggemar yang jalannya lamban. Dan di mana teman-temanku? Aku bahkan tak bisa menelpon mereka karena bateraiku habis. Aku akan naik taksi kembali ke persewaan Airbnb kami saja, lalu menghubungi mereka dari sana. Toh aku terlalu lelah. Mari keluar saja dari tempat ini sesegera mungkin. Lupakan malam yang rusuh ini, karena aku akan menikmati pemandangan dunia dari atas di festival musim gugur yang asli besok. Dan itu yang terpenting. Wah, festival ini menyediakan segalanya untuk acara. Mulai dari pelayanan yang penuh perhatian, live musik luar biasa, dan makanan enak. Sangat sepadan dengan bertahan di konser mengerikan itu. Semuanya berjalan sangat baik. Hingga kulihat wajah panik Ivy. Girls, ini soal Isaac kesayangan kita. Setelah konser kemarin malam, dia menghilang dengan seorang gadis misterius. Lihat hoodie ini. Apa itu terlihat familiar untukmu? Oh ya Tuhan, itu salah satu dari hoodie kostum kelompok kami. Apa mungkin? Aku bisa lihat lirikan curiga Zoe kepadaku dan Ivy. Untuk apa tatapan itu? Apa kau menuduhku? Ya, terserahlah. Bukan aku, itu yang pasti. Ivy, kau terlalu lama untuk kembali ke mobil kemarin malam. Sedangkan kau Hazel, kau tak bisa dihubungi lama sekali. Astaga, bateraiku mati. Aku sudah bilang ke kalian itu. Dan aku tak punya urusan dengan idola kesayangan kalian. Lagi pula, jika salah satu dari kita kabur dengannya, maka kecil kemungkinan kita sedang berdiri di sini ya kan? Oh iya, kalian berdua bisa tinggal di sini dan saling curiga kalau kalian mau. Tapi aku akan pergi skydiving. Lalu aku bergegas pergi. Aku sangat frustrasi aku sudah terseret ke dalam masalah ini. Ponselku mati berkat fancam bodoh mereka. Cukup sudah. Mari kita lupakan saja. Aku tak akan biarkan apapun merusak momen ini. Guys, lihat. Aku berada di antara kumpulan awan. 10.000 kaki di atas permukaan tanah dan nafasku rasanya benar-benar diambil. Tak peduli berapa kali pun sudah kulakukan ini, rasanya tetap semenegangkan seperti saat pertama. Adrenalin yang terpacu ini sungguh luar biasa. Wah, itu menakjubkan. Syukur aku berhasil mengambil beberapa rekaman spektakuler dari kota Chester yang cantik. Tunggu dulu. Saat aku hampir mendarat, kameraku menangkap wajah yang tak asing. Zoe. Bukankah dia seharusnya bersiap terbang? Jadi kenapa dia ngobrol dengan seseorang di parkiran? Sungguh aneh. Melihat lebih dekat, pria asing itu adalah Isaac, penyanyi yang menghilang itu. Aku tak salah lihat kan? Aku langsung menelpon Ivy dan kami segera lari ke parkiran. Kena kau. Kau sebaiknya punya alasan bagus untuk ini. Isaac, apa ini sungguhan? Jadi, kaulah yang melarikan diri dengannya kemarin malam? Zoe tak bisa berkata-kata saat itu dan terus menghindari kontak mata dengan kami. Tapi akhirnya, di bawah pertanyaan tajam Ivy, dia akhirnya berbicara dan ceritakan semuanya kepada kami. Jadi, kemarin malam saat kami terpisah dalam kekacauan pasca konser, Zoe sedang berusaha temukan kami saat dia tak sengaja menabrak cowok yang sedang menyamar. Coba tebak. Yap, tak lain adalah Isaac McGuire dalam wujud aslinya. Dia hampir meneriakkan namanya, jadi dia langsung menutup mulutnya dan menyeretnya pergi. Menyadari kalau Isaac sedang dikejar, Zoe kemudian memasang tudung hoodie-nya untuk menutupi wajahnya dan mengikutinya tanpa bertanya. Jadwal yang padat ini terlalu berlebihan. Aku bahkan tak ingat lagi kapan terakhir kali aku punya waktu yang cukup untuk diriku sendiri. Aku butuh istirahat. Dan aku tak peduli. Tapi Ivy benar-benar terlihat seperti akan menitikkan air mata untuk idolanya yang malang itu. Ya, kalian lihat? Ini darurat. Aku tak bisa tidak membantunya. Kemudian kami sudah berpisah jalan kemarin malam, tapi
Tapi manajerku berhasil melacakku, jadi kami harus segera kabur. Yang kupunya hanyalah ponsel ini, jadi aku sangat butuh bantuan kalian. Dan itulah saat kami mulai mendengar bisik-bisik. Seseorang sepertinya mengenali Isaac. Jadi tanpa menunda, kami langsung masuk ke dalam mobil. Tapi, siapa yang duduk di sebelahku? Astaga, make up cewek ini sangat mencolok dan parfumnya sangat kuat sampai tenggorokanku tersumbat. Siren, kau Siren kan? Oh, aku mengagumi chemistry-mu dengan Isaac di film. Sepertinya kalian dilahirkan untuk satu sama lain. Tapi, tunggu, apa kalian berdua kabur bersama? Ternyata cewek flamboyan itu adalah Siren, artis baru yang main film dengan Isaac. Melihat caranya tersipu sementara Isaac tetap diam, aku tak menyangkalnya. Sudah jelas mereka adalah pasangan yang membawa romantisme mereka di luar layar. Jadwal padat, kelelahan, omong kosong. Jelas, dia hanya membuat alasan untuk menghabiskan waktu dengan pacarnya. Oh astaga, kau bahkan lebih cantik di kehidupan nyata. Wajahmu adalah berkah dari surga. OMG, Ivy perlu hentikan itu. Dilihat dari wajah sok Siren, dia jelas sudah cukup besar kepala tanpa perlu disanjung lagi. Tapi tidak, Ivy terus membanjirinya dengan pujian. Maksudku, apa dia serius sesuka itu dengan aktris ini? Hidungmu sangat cantik dari dekat. Dari mana kau dapatkan operasi hidungmu? Mendengar itu, Siren langsung berhenti tersenyum dan menutupi hidungnya dengan kesal, yang hampir membuatku tertawa. Operasi meruncingkan dagu, filler bibir, operasi hidung. Bagaimana mungkin dia bisa berakting dengan wajah kaku begitu? Maaf sudah merepotkan semua, tapi tinggal di hotel bukan ide yang bagus sekarang. Bisakah kalian bantu kami mencari akomodasi alternatif? Ya, aku menawarkan diri untuk membantu kalian berdua. Kulihat dengan jijik saat Ivy dan Zoe dengan panik menelpon dan mengirim pesan ke kenalan mereka. Tapi tak seorang pun bisa membantu. Tiba-tiba Ivy menoleh padaku dan memberiku tatapan memelas. Hazel, kau harapan terakhir kami. Kau harus membantu kami, please. Oh, tidak lagi. Ivy tahu aku tak bisa berkata tidak padanya saat dia memasang wajah memelas itu. Oke, baiklah. Meski tak ingin, aku setuju membiarkan mereka datang ke rumah keluargaku di pinggiran kota selama beberapa hari. Tapi hanya beberapa hari. Aku tak mau ada anggota keluargaku yang tahu aku habis dari sana. Wah, aku tak percaya aku belum pernah ke sini selama 10 tahun. Tempat ini menyimpan beberapa kenangan indah masa kecilku, tapi juga beberapa yang tak terlalu bagus. Terutama satu yang menghantui. Kenapa kau tak bilang ke kami kalau keluargamu itu kaya? Akan sangat menyenangkan tinggal di mansion megah seperti ini. Tapi sepertinya keluargamu tak sering datang ke sini. Tempatnya sangat dingin dan muram. Ya, dia benar. Sejak hari itu, tempat ini tak pernah jadi rumah lagi bagiku. Hanya rumah kosong yang suram. Aku masih larut dalam pikiranku saat suara memekakan telinga dari benda pecah berasal dari lantai atas. Kami semua bergegas ke lantai atas untuk melihat ada apa dengan keributan itu, dan kemudian Siren berdiri di sana di kamar orang tuaku. Vas yang pecah di kakinya, dan parahnya, dia memakai gaun ibuku. Lepaskan sekarang juga! Siren hanya mengangkat bahu, melangkahi serpihan vas yang pecah itu, lalu melenggang ke seberang ruangan dan bahkan berhenti untuk berpose di akhir. Ini kan cuma gaun lama. Kenapa serius sekali? Aku sangat geram sampai-sampai saat dia jalan kembali aku menjegalnya, membuatnya terjatuh ke lantai. Isaac dengan cepat membantu Siren berdiri. Lalu dia sembunyi di balik punggungnya lalu berakting menitikkan air mata buaya mengatakan aku mengganggunya. Oh, tolonglah. Aku cukup muak dengan si ratu drama ini dalam sehari. Jadi aku hendak menerjangnya untuk memberinya pelajaran. Tapi Isaac menghadangku. Maafkan Siren, dia itu kekanakan. Tapi kusarankan kau sebaiknya menenangkan diri dulu. Itu benar Hazel, mereka berdua tak membawa barang pribadi. Lagi pula, Siren hanya sedikit ceroboh. Kau sebaiknya perhatikan pacarmu baik-baik. Ganti pakaianmu. Jangan pernah sentuh barang ibuku lagi, paham? Sekarang aku siapkan ruangan untuk kita semua. Nah, hanya ada 2 kamar yang bisa dipakai di sini, karena kebanyakan kamarnya kotor dan tanpa perabot. Jadi, ku pakai sofanya lalu memberi 1 kamar untuk temanku dan kamar lainnya untuk sepasang kekasih itu. Tapi saat Siren menatap puas dengan meraih tangan Isaac untuk menuntunnya ke kamar mereka,
Isaac cuma menepisnya dan bilang kalau aku bisa pakai ranjang itu dan dia akan pakai sofanya. Oh tidak, sofa itu milikku. Aku tak mau berbagi ranjang dengannya. Tapi Isaac mengacuhkan keberatanku dan merebahkan diri di sofa untuk mengakuinya. Zoe dan Ivy dengan cepat bergegas ke atas. Mereka penyebab kekacauan ini, tapi jelas tak satu pun dari mereka cukup berani berbagi kamar dengan Siren. Dasar sekumpulan seleb pengganggu yang menyebalkan. Bagaimanapun, aku kelelahan. Sudah waktunya aku istirahat. Cewek itu sebaiknya tak mendengkur. Siren mulai memasang white noise bodoh lalu langsung tertidur. Aku sebaliknya, meski sudah mematikan lagu pengantar tidurnya yang aneh itu, aku terus berguling-guling. Tidak ada gunanya, tak kunjung tidur. Jadi, kutinggalkan kamar itu untuk mengambil air. Aku hendak turun ke bawah untuk mengambil air ketika ku dengar bunyi piano. Oh, Heart and Soul. Sudah lama sekali tak ku dengar melodi indah ini. Musik itu mengantarku ke sebuah ruangan di mana mulai terlihat siluet laki-laki dengan penuh gairah memainkan piano. Oh, kenangan. Tak ada yang lebih kusukai daripada duduk di samping ayahku dan mainkan lagu-lagu gembira dengannya. Tapi kemudian semua hancur berantakan dan belum kusentuh piano sejak itu. Hingga hari ini, aku duduk di sampingnya dan membiarkan jemariku meluncur di atas tuts. Aku tenggelam dalam melodi musik yang harmonis dan biarkan nada-nada itu membawaku kembali ke masa lalu. Hingga sebuah jeritan menyadarkanku, apa yang kalian berdua sedang lakukan? Sungguh hari yang indah. Coba tebak siapa yang baru saja mendapat peran utama pada drama musikal klub berikutnya? Yap, aku. Saat aku tenggelam dalam alunan musik, aku menabrak seseorang dan terjatuh. Apa kau buta? Kau kira kau ini sangat spesial sampai kau bisa bebas melenggang di tempat ini sesuka hatimu? Tidak lagi. Kenapa aku terus saja bertemu dengannya? Itu Keira, cewek jahat dari klub musikku. Aku menyanyi, dia menari. Aku selalu pastikan untuk tetap berada dalam jalurku, tapi entah kenapa, Keira tak mau berhenti mengkritikku. Tolonglah, kau terdengar seperti kucing menjerit. Beri saja aku kuku yang berderit di papan tulis daripada kicauanmu setiap hari. Kenapa sih dia itu jahat sekali? Apa ini? Oh, sebuah dompet. Pasti ada yang menjatuhkannya. Tapi aku satu-satunya orang di lorong ini. Pasti ada kartu identitas atau semacamnya di dalamnya ya kan? Jadi kubuka dompet itu untuk memeriksa. Tapi tidak, tak ada kartu siswa, tak ada identitas. Malah hanya ada selembar foto asing. Dan sekumpulan kartu keanggotaan VIP dengan nama Sofia di atasnya. Oh, tempat ini sangat mewah. Orang ini pasti sangat kaya raya. Aku harus serahkan ini ke kantor polisi. Tapi tunggu, bukankah ini? Oh ya Tuhan, satu tiket untuk Franz Ferdinand malam ini. Aku suka sekali dengan band itu, dan itu untuk area VIP. Meskipun aku membawanya ke kantor polisi sekarang, toh mereka masih belum bisa temukan pemiliknya sebelum konser. Sebaiknya tak kita biarkan tiket luar biasa ini terbuang percuma, ya kan? Jadi, bagaimana kalau aku akan nikmati konser malam ini atas nama gadis ini, kemudian aku akan berikan dompet itu ke kantor polisi nanti. Beneran? Wah, ini panggung terbesar yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku ke tempat dudukku dan dengan bersemangat menunggu acara dimulai saat ku dengar suara di sampingku. Hei, kau pasti Sophia. Astaga, cowok ini tampan. Tapi dia keliru mengira aku orang lain. Tunggu dulu, itu benar. Sophia adalah nama yang ada di kartu pemilik dompet itu. Aku masih mencari cara untuk menjelaskan situasi canggung ini, kemudian dia melanjutkan. Lega bisa bertemu denganmu. Aku Roman, dan aku sering dengar banyak tentangmu dari orang tuaku. Mereka cukup pandai mengatur segala sesuatunya, ya kan? Karena aku sangat mengagumi band ini. Seharusnya aku sudah perkirakan ini akan terjadi. Maksudku siapa yang akan pergi ke konser sendirian? Untung bagiku, ternyata cowok bernama Roman ini belum pernah bertemu dengan Sophia yang asli sebelumnya. Hanya untuk semalam saja, aku bisa pura-pura jadi dia, ya kan? Dan coba tebak apa? Cowok ini tak hanya super tampan, tapi juga seorang musisi berbakat. Dia habiskan sebagian besar hidupnya di Italia dan belum lama kembali ke AS untuk kuliah di sini. Melalui dirinya, aku tahu kalau Sophia adalah penyanyi berbakat. Dan kedua orang tua mereka mengatur pertemuan ini agar Roman bisa bantu karir menyanyinya. Bicara dengan Roman terasa begitu alami dan tak lama kemudian aku bernyanyi dan bergoyang mengikuti alunan musik bersamanya. Segera saat aku tiba di rumah, aku langsung online dan menemukan beberapa informasi mengenai Roman. Wah, akun SoundCloud miliknya punya lebih dari 200.000 subscriber. Tampan dan berbakat.
Dia itu seperti James Dean di dunia modern. Saat aku sedang melamun, ponselku berdering. Dia mengirimiku pesan. Aku bersenang-senang malam ini. Aku mengadakan pesta selamat datang di The Madison Club. Ku dengar kau sering pergi ke sana. Jika kau tak sibuk, apa kau mau bergabung dengan kami? Madison Club? Salah satu klub country termahal di negara bagian ini? Biaya masuknya saja mencapai $1.000. Dan gadis ini sudah sering terbang. Dan ya, ini dia kartu keanggotaan VIP Madison Club. Aku tahu. Tapi aku masih punya banyak pertanyaan yang berhubungan dengan musik yang ingin kutanyakan ke Roman. Hanya sekali ini, lalu aku pasti akan menyerahkannya. Sekarang ke masalah berikutnya. Aku tak bisa pakai pakaian biasa-biasa saja ke The Madison Club. Aku butuh sesuatu yang sopan, tapi terlihat mahal. Kalau aku jadi Sophia, kemana aku akan belanja? Ya, di Crystalline Mall. Keesokan paginya, aku jalan ke mall perbelanjaan eksklusif dengan seluruh tabunganku. Tapi, bagaimana mungkin gaun pendek ini harganya $5.000? Apa sungguh ada orang yang mau bayar sebanyak itu untuk gaun sekecil ini? Satu-satunya barang yang mampu kubeli adalah sebuah jepit rambut berkilau. Biar sajalah. Aku menggeretakkan gigi sambil membawa jepit rambut itu ke meja kasir, bersama semua uang tunai yang kupunya dan kartu keanggotaan. Tapi yang mengejutkan, tak hanya kudapatkan jepit rambut itu gratis, tapi mereka juga menghadiahiku tas cantik ini. Rupanya, itu hari ulang tahunku. Ya, lebih tepatnya ulang tahun Sophia. Jujur, aku merasa agak bersalah menikmati semua layanan ini atas nama Sophia. Tapi aku tak memakai uangnya sedikit pun, karena tas ini gratis, jadi aku bisa menyimpannya, bukan? Keesokan harinya, aku pilih gaun sederhana tapi cantik, dan tas baruku yang indah lalu memakainya ke sekolah. Karena aku berencana langsung pergi ke pesta. Saat sahabatku Anna mendatangiku, dia mengambil dan melihat tasku, lalu melongo tak percaya. Sebuah tas Chanel? Apa kau jual ginjal untuk membelinya? Ini adalah hadiah. Di mana kau dapatkan itu? Itu edisi terbatas hanya untuk anggota VIP di Crystalline Mall. Mengaku saja, ini palsu ya? Kiera dan temannya yang sulit diatur melakukannya lagi. Aku berusaha menarik pergi Anna karena aku tak mau cari masalah. Tapi dia masih sempat bertepuk tangan ke mereka. Itu asli 100%. Pacar Messi yang kaya raya membelikannya. Iri? Kiera mencibir, lalu berkata kecuali ku telepon pacarku untuk datang. Dia akan beritahu seisi sekolah kalau kami ini para pembohong tragis. Ayo Messi, tunjukkan ke mereka bagaimana rasanya dipermalukan. Oh tidak, apa yang sebaiknya kulakukan? Berkat tatapan penuh harap Anna dan senyum puas Kiera, aku tak punya pilihan lain kecuali meminta Roman menjemputku sepulang sekolah. Dia bilang dia akan datang menjemputku seusai kelas. Segera saat aku keluar dari gerbang sekolah, kulihat Roman menunggu di samping Bugatti Chiron yang mengkilap. Dia menyapaku dengan senyum lalu membuka pintu untukku. Aku tak perlu menoleh untuk tahu kalau Kiera sedang memandangiku dengan mata berapi-api. Setelah ini, dia tak akan berani menghinaku lagi, ya kan? Oh, tempat ini bahkan lebih mewah dari yang kubayangkan. Karena kami lebih awal, Roman mengajakku menyanyikan lagu sementara dia main piano. Aku mulai menyanyi dan dia juga ikut menyelaraskan. Dan momen ini terasa luar biasa. Betapa kerennya melihat dia begitu larut dalam musik. Saat kami selesai dengan penampilan kami, kusadari kerumunan sudah berkumpul mengelilingi kami dan mereka semua bertepuk tangan meriah. Suara malaikat dan musisi jenius, pasangan yang sempurna. Aku menoleh ke Roman dan melihat dia tersenyum manis padaku. Wah, aku tahu orang tuaku bilang kau ini hebat, tapi aku tak mengira kalau kau akan sebegitu luar biasa. Merasa wajahku merona, segera ku cari alasan, lalu lari ke kamar mandi. Ya, begitu aku bisa menemukannya, aku menenangkan diri. Ya, jadi ini memang kekacauan yang memusingkan, tapi itu tak mengubah fakta kalau jantungku masih berdebar tak karuan. Pengalaman ini bagaikan mimpi, tapi mungkin sebaiknya ku beritahu dia kebenarannya sebelum semuanya jadi lebih jauh. Aku kembali dan melihat Roman sedang bicara dengan seorang gadis. Melihatku datang, Roman melambai padaku dan berkata, "Ini dia. Hei Sophia, aku baru saja ngobrol dengan adikmu." Oh tidak, aku hendak memberitahu Roman diriku yang sebenarnya. Tapi saat gadis ini berbalik dan, bukankah itu Kiera? Jadi Kiera adalah adikku. Maksudku adik Sophia? Kiera sepertinya sama terkejutnya denganku, karena dia pamit lalu pergi. Hah? Apakah dia sungguhan pergi begitu saja tanpa membuat keributan? Hari berikutnya aku muncul di sekolah dengan dompet itu dan mencari Kiera. Hanya saja aku tak bisa temukan dia dimanapun. Saat bel terakhir berdering, ku terima pesan darinya yang berkata, "Temui aku di gang belakang sekolah." Dengan gugup aku tiba di tempat pertemuan dan kulihat Kiera menunggu di sana. "Ini dompet kakakmu, maaf belum ku kembalikan lebih awal."
Tapi yang mengagetkanku, dia bahkan tak menerima dompetnya. Pencuri, kau akan membayarnya. Apa maksudnya itu? Biar ku perjelas, aku tak mencuri ini. Aku hanya mengambilnya secara tak sengaja. Aku selalu ingin mengembalikannya. Lantas kenapa kau pakai nama kakakku dan kartu keanggotaannya? Aku hanya... Tak ada alasan lain, mencuri ya mencuri. Jika kau tak mau semua orang, termasuk Roman, tahu kalau kau pencuri identitas, sebaiknya kau lakukan yang kukatakan. Kau akan menyanyi lip sync untukku di lomba menyanyi kota yang akan datang. Lomba menyanyi? Tapi Kiara adalah penari, bukan penyanyi. Tiba-tiba suara dari belakang mengagetkanku. Di sini rupanya kau, Sophia, aku sudah lama mencarimu. Aku berbalik dan melihat wajah senang Roman. Oh, wajah yang tampan sekali. Dia akan sangat terpukul kalau sampai tahu bahwa aku membohonginya sejak awal. Merasakan perasaanku, Kiara hanya menyeringai padaku sebelum pergi. Ingat kesepakatan kita, kakak. Ternyata Roman baru saja selesai membuat lagu baru hari itu. Dan ingin aku merekam demo lagu itu di studionya. Tapi ini tak benar. Dengan ragu aku kemudian berseru. Roman, sebenarnya aku bukan. Roman menyelaku sebelum aku bisa menyelesaikan kalimatku. Dan menunjukkan padaku poster lomba menyanyi yang akan datang itu. Oh, itu yang disebutkan Kiara sebelumnya. Kau harus mencobanya. Ini kesempatan bagus. Aku menggelengkan kepala dengan sedih, tapi aku tak bisa. Kenapa? Bagaimana mungkin ku katakan ke Roman kalau aku tak bisa ikut lombanya karena aku bantu lip sync Kiara? Jadi, aku hanya katakan padanya omong kosong soal acara keluarga di hari itu. Saat aku sampai rumah, kuputuskan hanya ada satu cara untuk ini. Aku harus memblokir Roman. Ini hal terberat yang pernah kulakukan. Tapi aku harus hentikan jaring kebohongan ini sebelum itu merenggut hidupku. Di hari perlombaan menyanyi itu, meski sudah kurekam sebelumnya lagu untuk Kiara, dia masih menyeretku ikut bersamanya. Itu aneh. Dia tak seperti biasanya yang kurang ajar. Apa mungkin rasa gugup menghinggapinya? Kemudian di tengah-tengah penampilannya, dia salah langkah dan mic-nya terguling di lantai. Saat dia berdiri di sana dengan bingung, suaraku terus menggelegar. Seluruh ruangan terdiam, kemudian perlahan bisik-bisik itu mulai terdengar. Semua orang menunjuk dan mengomentari Kiara, dan kudengar pria yang duduk di sampingku bergumam. Dia menambah malu keluarga kita. Bagaimana bisa kukatakan ke orang lain kalau itu putriku? Oh, jadi ini adalah ayah Kiara? Dan wanita yang duduk di sebelahnya mungkin ibunya yang juga menggelengkan kepalanya karena bosan. Di saat itu, ada anggota staf yang mendatangi mereka untuk membicarakan sesuatu. Dan bisa kulihat wajah mereka berubah pucat sebelum mereka segera keluar dari auditorium. Melihat hal itu, Kiara menangis, lalu segera menuruni panggung. Astaga, bagaimana bisa orang tua memperlakukan anak mereka seperti itu? Kiara mungkin anak yang jahat, tapi dia tak pantas menerimanya. Aku hendak pergi memeriksa apa dia baik-baik saja saat ada tangan yang menarikku kembali. Itu Roman. Maisy, ini giliranmu. Tepat di saat itu, pembawa acara memanggilku untuk naik ke panggung. Dengan nama asliku. Hah? Apa yang terjadi? Aku berbalik melihat Roman, tapi sambil tersenyum dia hanya mendoakan aku berhasil dan memberiku mic. Dan musik dimulai. Itu adalah lagu yang aku dan Roman nyanyikan bersama. Aku menghela napas panjang untuk menenangkan diri lalu menyanyi dari hati. Saat aku menyelesaikan penampilan, ketiga juri berdiri dan bertepuk tangan dan penonton menyorakiku. Oh ya ampun, apa aku bermimpi? Ada apa dengan semua ini? Apa kau tahu siapa sebenarnya aku? Ya, tentu saja. Aku sudah tahu sejak lama. Ternyata aku yang tak tahu lokasi kamar mandi di country club telah membuyarkan sandiwara itu. Jadi dia menyelidiki dan temukan bahwa aku sebenarnya bukan Sophia. Hanya saja, karena dia masih ingin bertemu denganku, dia pura-pura tak tahu supaya kami bisa terus lanjut seperti biasanya. Dia juga tak sengaja menyaksikan Kiara menyuruhku bernyanyi untuk penampilannya. Jadi dia putuskan untuk mendaftarkanku. Ngomong-ngomong soal Kiara, aku ingin pastikan dia baik-baik saja. Kami mencari sekeliling dan menemukannya duduk di luar sedang terisak. Tak apa, akan ada kompetisi lain. Aku tak sedih soal itu. Ini soal kakakku, dia menghilang. Dengan menangis, Kiara cerita ke kami bagaimana sejak usia dini orang tuanya ingin dia dan kakaknya mengejar karir di musik. Tapi Kiara menemukan cintanya untuk menari, sementara Sophia jago menyanyi, yang membuatnya jadi kesayangan orang tuanya. Tak peduli berapa banyak lomba tari yang dimenangkan Kiara, mereka selalu menyepelekan bakatnya. Kemudian saat dia dengan semangat memberitahu mereka dia berhasil mengantongi peran menari utama di drama sekolah, mereka malah membahas tentang Sophia. Jadi, merasa berkecil hati dan cemburu, Kiara membuang dompet kakaknya, yaitu yang tak sengaja ku ambil di hari itu. Dalam lomba menyanyi ini, Kiara ingin menang lawan kakaknya di depan orang tuanya sekali saja.
Jadi dia menarikku ke dalam semua rencana lip sync-nya ini. Tapi kemarin malam Sophia tahu soal ini dan mereka bertengkar. Kemudian dalam amarah, Kiara menyerukan hal-hal buruk seperti dia ingin sekali Sophia menghilang dari hidupnya. Hanya saja pagi itu, dia bangun dan mendapati kakaknya sudah benar-benar pergi. Hingga saat ini, Sophia masih belum muncul di auditorium ketika sudah hampir gilirannya untuk tampil. Bagaimana kalau Sophia tak akan pernah kembali? Seharusnya aku tak sejahat itu. Aku dan Roman menenangkan Kiara. Lalu kami pergi mencari Sophia bersama. Kiara membawa kami ke tempat kesukaan Sophia, tapi dia tak bisa ditemukan. Tiba-tiba, aku teringat foto yang dengan hati-hati terselip di dalam dompetnya. Ini pasti tempat istimewa untuknya. Ini rumah keluargaku yang lama. Kami dulu tinggal di sini saat aku masih kecil. Kami bergegas ke sana dan menemukan Sophia duduk sendirian di depan rumah. Mereka berdua saling berpelukan dan menangis sesegukan seperti dua anak kecil. Sambil menangis, mereka bicarakan semua. Ternyata, sementara Kiara iri dengan kakaknya, Sophia juga tak lebih baik. Dia selalu ditekan oleh ekspektasi orang tua mereka sejak dulu dan dia selalu merasa kasihan pada Kiara karena semua hak istimewa yang dimilikinya. Kau tahu, kau tak bisa menilai ikan lewat kemampuannya memanjat pohon. Jika memang menyanyi itu passionmu, jalani saja sepenuh hati. Tapi jika bukan, jangan takut untuk mengejar apa yang membuatmu senang. Maksudku, kau sebenarnya penari yang sangat luar biasa. Jadi, pada akhirnya, Sophia dan Kiara berbaikan. Setelah bertengkar hebat dengan orang tua mereka, kedua bersaudara itu bebas mengejar passion mereka sendiri. Kiara fokus menari, sedangkan Sophia dan teman-temannya membentuk band indie seperti yang selalu diinginkannya. Sedangkan aku, ya, sudah kudapatkan pelajaran bahwa kalau kau temukan barang hilang, bawalah segera ke kantor polisi. Untung bagiku itu tak berakhir terlalu buruk. Aku membantu dua saudara berbaikan dan bahkan kudapatkan untuk diriku, musisi yang sangat berbakat ini. Sekolah ini sangat membosankan. Yang mereka lakukan hanyalah berbicara omong kosong dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal. Lebih buruk lagi, aku merasa tidak akan pernah bisa lepas dari mereka, karena beberapa dari mereka tinggal di lingkungan yang sama denganku. Tapi tahukah kalian hal apa yang paling menyebalkan dalam hidupku? Itu Joy, saudara kembar identikku. Di mata orang tuaku, dia sempurna. Itu sebabnya dia anak kesayangan. Uang sakunya lebih besar dariku. Dan dia bersekolah di sekolah swasta elit sementara aku terjebak di sekolah paling membosankan yang pernah ada. Betapa tidak adilnya. Dengan wajah cemberut aku masuk ke kamarku sambil merengek. Menurutku, memiliki anak perempuan yang identik berarti orang tua kita lupa bahwa sebenarnya kita ada dua. Mereka tidak pernah menjemputku dari sekolah. Jangan konyol, mereka hanya mengajakku mengambil gaunku untuk pesta sekolah. Gaun baru untuk pesta mewah. Sungguh tidak cocok denganmu. Aku bahkan tidak ingin pergi ke pesta. Percayalah pada orang aneh sepertimu untuk tidak menghargai apa yang kamu punya. Jika aku jadi kamu, aku akan memanfaatkan setiap detik sekolah elitmu itu sebaik-baiknya. Dan jika aku jadi kamu, aku akan menikmati kehidupanku yang bebas tekanan. Kami berdua menghela nafas dan memikirkan kehidupan kami yang melelahkan. Lalu Joy tiba-tiba menoleh ke arahku. Ya Tuhan, Jade, apa kamu mau menjadi aku? Pergi ke sekolahku, lakukan aktivitasku, dan menghadiri pesta. Sungguh ide yang brilian. Kenapa kita nggak pernah kepikiran itu ya? Aku akan menjalani kehidupan mewahnya dan dia akan menjalani kehidupanku yang membosankan. Itu sempurna. Wow, sekolah ini luar biasa. Aku mencoba untuk tetap tenang saat menavigasi lorong tak berujung untuk mencari loker Joy. Ah, ketemu. Aku melihat sekelompok gadis melambai padaku. Mereka pasti sahabat Joy, Ruth, Nora, dan Nell. Berbeda dengan adikku yang membosankan, mereka terlihat sangat glamor dengan pakaian bermerek mereka. Sungguh kelompok yang berkuasa. Kemanapun kami pergi, semua mata tertuju pada kami. Siswa memberi kami makanan ringan, menyediakan tempat di antrean kafetaria untuk kami, dan membiarkan kami duduk di barisan depan pertandingan bola basket. Gadis-gadis ini sangat menarik. Taruhan aku lebih cocok dengan mereka daripada Joy. Berbicara tentang Joy, entah bagaimana dia mencintai sekolahku yang kuno dan membosankan. Aku belum pernah dengar dia ngomong sesering itu seumur hidupku. Tentang betapa baiknya teman-temanku, betapa mudahnya semua pelajaran, dan betapa kerennya bus sekolah. Teman-teman Joy sangat menyenangkan dan mereka melakukan hal-hal keren. Misalnya, mereka selalu pergi berbelanja dan saling membelikan hadiah mahal tanpa ragu. Suatu ketika, Nora, gadis terkaya di grupnya, tidak segan-segan mendatangi Kate Spade dan membelikan tas tangan baru untuk Ruth.
Aku pikir ini cukup luar biasa bagi Nora. Tapi kemudian terjadi sesuatu yang membuatku mempertanyakan dinamika kelompok. Ruth bilang dia suka cupcake red velvet di toko roti dekat rumahku dan dia memintaku untuk membelikannya beberapa. Aku senang melakukannya, tapi keesokan harinya ketika aku membawakan cupcake dan memberitahu harganya, dia tertawa terbahak-bahak. Joy sayangku, aku tidak peduli berapa harganya. Itu urusanmu. Kemudian, dia menoleh ke Nora, menunjukkan padanya gambar rok yang lucu tapi mahal, dan menyuruhnya memesankannya. Tunggu dulu, apakah dia selalu berpikir bahwa menyuruh kita berkeliling seperti ini bisa diterima? Aku tidak mengerti kenapa seorang kutu buku lugu seperti kakakku mau bergaul dengan kelompok licik ini. Mereka tidak belajar sama sekali. Selama ujian, ketika aku masih melingkari jawabannya secara acak, Ruth terus menendang kursiku dan mendesakku untuk membiarkan dia menyalin pekerjaanku. Dan begitu guru itu melihat kami, dia bahkan merampas lembar jawabanku. Hah? Ada apa dengan sikap itu? Aku melihat sekeliling dan melihat Nora dan Nell juga menyalin makalah gadis lain di luar keinginannya. Kasar. Setelah ujian, Ruth mendatangiku sambil mendesis. Apakah kamu lupa kesepakatan kita? Hah? Kesepakatan? Apa itu? Ya, kurasa aku harus bertahan dengan Ruth selama aku masih menjadi Joy. Jadi aku bisa mengembalikan semuanya padanya dalam kondisi yang kurang lebih sama setelah pesta. Apa yang sebenarnya harus kulakukan sekarang hanyalah menikmati kehidupan sekolah elit ini, bukan? Jadi aku tidak bergabung dengan Ruth dan antek-anteknya untuk makan siang, melainkan membeli makan dari mesin penjual otomatis yang sangat keren ini. Mereka bahkan punya pizza. Tapi mesinnya mengeluarkan suara-suara aneh. Sepertinya makananku macet, jadi aku menendang dan mengetuknya. Tapi tetap tidak berhasil. Kamu berani bertengkar dengan mesin pizza. Kamu pasti kelaparan. Ya Tuhan. Anak basket ini adalah cowok paling tampan yang pernah kulihat dalam hidupku. Aku terlalu terpaku pada matanya untuk menyadari bahwa mesin bodoh itu akhirnya mengantarkan makan siangku. Cowok tampan ini kemudian mencondongkan tubuh ke arahku dan jantungku berdebar kencang. Oh Cupid, kuharap akulah yang dia ambil, bukan pizzanya. Ini dia. Tepat sebelum aku sempat bereaksi, seseorang mengambil nampan itu dan mendorongku ke samping untuk masuk di antara kami. Terima kasih Hayden, mau berbagi makan siang denganku? Permisi? Bagaimana dia bisa mencuri pizza dan cowok ini dariku? Cowok itu mengambil pizzaku darinya dan berkata, terima kasih, tapi aku ingin berbagi ini dengan gadis imut kelaparan ini. Aku akan membeli minumannya. Tunggu, apa dia bertanya padaku? Lalu, iya, 100% iya. Meninggalkan Ruth yang marah di belakang kami berjalan ke meja bangku terdekat. Jadi, dia Hayden, kapten tim bola basket. Kami berbicara banyak tentang buku komik favorit kami, dan bahkan bermain basket sebentar sebelum kelas dimulai. Itu adalah makan siang terbaikku. Sepulang sekolah, aku hendak pergi ketika Ruth menghentikanku. Tidak pernahkah ada orang yang menyuruhmu untuk menjauhi Hayden? Dia bukan orang kaya. Kita punya standar tinggi soal siapa yang pantas berada di dekat kita. Ya? Hah? Bukannya tadi dia kelihatan seperti suka padanya? Tapi sekarang setelah dia menolaknya, dia memutuskan dia tidak layak. Pola pikir gadis ini benar-benar tidak cocok denganku. Begitu sampai di rumah, aku menceritakan semuanya pada Joy. Kamu harus mendengarkan Ruth. Hayden pasti menjadi berita buruk. Aku tidak peduli apa yang dipikirkan Ruth. Kenapa kamu melakukannya? Apakah ini karena kesepakatan yang kamu miliki dengannya? Bukan urusanmu, tapi menjauhlah dari Hayden. Aku tidak mau mendapat masalah. Petunjuk samar ini membuatku gelisah. Tentang apa semua ini? Tapi, apapun kesepakatan antara Joy dan Ruth, aku tidak akan membiarkan hal itu menghalangi berkembangnya kisah cintaku dengan Hayden. Hari ini aku dan Hayden berencana bertemu lagi saat makan siang untuk bermain basket. Aku dengan bersemangat keluar dari kelas seni ketika seorang gadis terjatuh dan lukisannya jatuh di sekitar kakiku. Aku segera mengambilkannya untuknya. Ketika tiba-tiba tangan seorang anak laki-laki menutupi tanganku tepat sebelum seseorang menginjakan kakinya ke tangan kami. Itu adalah Ruth. Dialah yang membuat gadis malang itu tersandung. Dia melakukan semua itu dengan sengaja untuk menyakitiku. Tapi Hayden tiba di sana tepat pada waktunya untuk menyelamatkan hari itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Merasa terlalu malu ketahuan, Ruth tidak bisa berbuat apa-apa selain menatapku dengan dengki sebelum pergi. Aku tidak percaya Hayden melakukan itu untukku. Tangannya bengkak, tetapi dia terus memeriksa apakah tanganku baik-baik saja. Bagaimana Ruth bisa begitu kejam? Karena dia mengetahui rahasia buruk semua orang dan dia menggunakannya untuk mengendalikan orang. Joy, dia juga tahu rahasiamu, kan? Tidak? Aku tidak yakin, tapi aku tidak peduli. Tidak peduli apa rahasianya, dia sudah bertindak kelewatan. Jangan khawatir, aku mendukungmu. Aku juga. Oh, ngomong-ngomong aku Kathy.
Sejak saat itu, aku tidak lagi bergaul dengan Ruth dan antek-anteknya. Tapi aku tetap diam tentang hal ini kepada Joy karena aku tidak ingin dia panik dan membuat kami bertukar tempat lebih awal. Semakin banyak waktu yang kuhabiskan bersama Hayden, semakin aku merasa menyukainya. Aku ingin mengaku kepadanya siapa aku sebenarnya, tapi aku tidak bisa. Setidaknya, belum. Kathy juga sangat baik padaku, dan dia memperkenalkanku pada teman-temannya yang sangat manis. Semuanya sempurna, kecuali nilaiku. Ya, aku juga tidak berani memberitahu Joy tentang hal ini. Nilai belajarku sangat buruk, dan itu benar-benar merusak rekor nilai Ajoy. Sementara itu, Ruth berkali-kali bersikeras bahwa akulah yang harus mengerjakan semua PR, penelitian, dan ujiannya. Tapi ya, aku bahkan tidak bisa nyelesain punyaku. Kamu tahu apa yang aku punya? Oh ya, apa sebenarnya yang kamu punya? Apa ancamannya? Ruth tertegun melihatku membalasnya seperti itu. Ya, sudah cukup. Aku sudah muak. Setelah kelas selesai, dia menunggu di lokerku dan memberi isyarat agar aku mengikutinya ke ruang peralatan. Akhirnya, aku bisa mengetahui apa rahasiaku. Ruth menunjukkan padaku video di ponselnya yang memperlihatkan Joy diam-diam memeriksa catatannya selama ujian. Apakah dia curang? Jika kepala sekolah kita melihat ini, aku yakin beasiswa berhargamu akan hilang selamanya. Dan bagaimana dengan gelar pelajarmu yang luar biasa itu? Jadi Ruth menggunakan ini untuk memanipulasi Joy. Apakah dia melakukan hal yang sama pada orang lain? Apa kamu pikir ini membuatku takut? Aku tidak mengira. Aku tahu persis. Kamu tidak ingin kehilangan segalanya, kan? Tidak, Ruth. Kamulah yang akan kalah. Lakukan apa yang kamu mau dengan klip itu, aku tidak peduli. Jadi, aku pergi, meninggalkan Ruth yang sedang marah. Sejujurnya, aku agak takut. Ya, aku tahu nilai dan hal-hal seperti transkrip akademik sangat penting bagi Joy. Bagaimana jika aku menghancurkan semuanya? Setelah kelas terakhirku hari itu, hal yang paling aku takuti datang padaku. Kepala sekolah memanggilku ke kantornya dan menunjukkan video yang membuktikan aku menyontek dalam ujian matematika. Dia sangat kecewa dengan nilai burukku akhir-akhir ini. Dia bahkan bertanya apakah itu karena aku terlalu sibuk dengan kehidupan kencanku dan pengaruh buruk yang aku sebut teman. Tapi bagaimana aku bisa memberitahunya bahwa itu hanya ketidakmampuanku sendiri? Tidak ada hubungannya dengan Joy atau Hayden atau teman-teman baruku. Aku baru saja sampai di pintu kamarku ketika aku mendengar ibu memarahi Joy. Kepala sekolah pasti menelponnya. Itu semua salahku. Saat ibu keluar kamar, aku bisa merasakan betapa marah dan frustasinya ibu. Joy, aku minta maaf. Aku tidak bisa membiarkan Ruth menguasaiku. Maksudku kamu, lagi. Aku menunggu Joy melampiaskannya padaku, tapi yang mengejutkanku, dia cukup senang. Tidak apa-apa, menurutku aku harus berterima kasih untuk itu. Aku tidak pernah cukup berani untuk membela diriku sendiri, meskipun aku sangat lelah dibully terus-menerus. Tadinya aku takut, tapi ternyata dimarahi ibu itu tidak seburuk yang kukira. Wali kelasku juga menelponku, tapi dia cuma memberi peringatan dan menyuruhku untuk tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Aku belum pernah merasa senyaman ini sebelumnya. Jed, aku bukan Joy yang sempurna lagi. Kemudian Joy cerita padaku tentang tekanan yang dia rasakan untuk menjadi sempurna. Suatu kali, dia bahkan jatuh sakit sebelum ulangan matematika karena terlalu banyak belajar. Karena tidak mempunyai cukup waktu belajar yang layak dan takut mendapat nilai jelek, Joy berbuat curang dan ketahuan serta direkam Ruth sebagai barang bukti. Kami akhirnya memahami satu sama lain dan memutuskan untuk memberi Ruth pelajaran agar berhenti memanipulasi dan mengambil keuntungan dari orang lain. Kami memata-matai Ruth dan diam-diam merekamnya. Dan coba tebak, ternyata dia tidak sekaya yang selama ini kami kira. Semua barang bermerek yang dimilikinya berasal dari para korban malang yang ia sebut teman. Aku juga merekam Ruth yang memaksa siswa terbaik mengerjakan pekerjaan rumah dan esai untuk anak-anak kaya sementara dia hanya duduk diam mengumpulkan uang. Aku sangat siap untuk memposting video ini secara online, tetapi Joy menghentikanku. Dia bilang kalau kami melakukan ini, kami sama buruknya dengan Ruth. Tapi, dia punya ide yang lebih baik. Dia mengirimkan video tersebut kepada Ruth dan memintanya untuk menghapus semua rahasia siswa. Sebagai imbalannya, kami akan menghapus semua rahasianya. Ruth tentu saja tidak punya pilihan selain menurut. Wow, betapa dewasanya adikku. Hari terakhirku dalam hidup Joy telah tiba. Aku hanya memanfaatkannya semaksimal mungkin sebelum menyerahkan kendali kembali kepada adikku. Sejujurnya, aku agak rindu sekolah normalku dan teman-temanku. Tapi, bagaimana dengan Hayden? Akankah dia tetap ingin mengenalku ketika dia tahu aku berbohong padanya? Aku sedang mencari-cari Hayden ketika aku melihat beberapa gadis jahat mengejek Ruth karena memakai gaun yang lebih murah daripada gaun mereka. Jadi aku langsung menghampiri mereka dan membisikkan ke telinga mereka bahwa aku tahu semua rahasia kotor mereka dan mereka tidak bisa melakukan apapun selain pergi. Ruth memandangku dengan malu-malu, menggumamkan terima kasih lalu pergi. Pada saat itu, sebuah tangan hangat dengan lembut menggenggam tanganku. Hayden, wow, kamu keren sekali.
Aku tidak sekeren itu, Hayden. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Aku kemudian menceritakan semuanya padanya, mulai dari bagaimana aku bertukar identitas dengan saudara kembarku, hingga bagaimana aku menghancurkan kehidupan sekolahnya karena sifat kekanak-kanakanku. Kamu tidak merusak apapun. Sebenarnya, kamu membuatnya jadi lebih baik. Jadi, sejak mesin penjual pizza sampai sekarang, semuanya kamu, bukan Joy, kan? Ya, selama ini aku yang melakukannya. Hanya itu yang perlu aku tahu. Lalu dia menarikku untuk memberikan ciuman terbaik yang pernah ada. Hai guys, aku Feder, dan aku terlihat sama seperti anak berusia 16 tahun lainnya, ya kan? Sebenarnya hidupku sebagai remaja jauh dari kata biasa, karena aku mengidap hemofilia. Penyakit langka yang mana darahku tak bisa membeku dengan baik, jadi bahkan tersenggol saja bisa fatal akibatnya. Orang tuaku sangat khawatir aku bisa saja tak sengaja membuat diriku sendiri terluka, sampai mereka mengurungku dengan aman di rumah mewah ini. Nyatanya, aku tak pernah keluar. Uang bukan masalah bagi mereka, karena mereka punya perusahaan energi yang sangat besar. Jadi untuk mengkompensasi aku yang tak bisa keluar, mereka pastikan ku dapatkan apapun yang ku minta. Ruang bermainku yang super besar ini keren kan? Tak hanya itu, aku juga punya ruang ganti dengan ratusan pakaian Lolita. Dan lemari makanan besar penuh dengan snack favoritku yang bisa ku nikmati kapan saja. Sejujurnya, tak ada yang perlu dikeluhkan, kecuali terkadang kurasakan agak sepi. Hingga suatu pagi, aku terbangun karena suara memekik dari lantai bawah. Apa kau bercanda denganku? Kau membakar tenggorokanku dengan ini atau apa? Ada apa ini? Aku ke ruang tamu dan terkejut melihat ada cewek duduk terlalu nyaman di sofa kami. Aku masih mencari tahu siapa dia saat tiba-tiba dia berkata, "Kau yang berdiri di dekat pintu, ambilkan aku segelas air dingin. Sekarang." Terkejut, secara spontan aku langsung mengambilkannya air. Lalu cewek itu akhirnya mendongak dan sepertinya terkejut melihatku. "Oh ya ampun, aku minta maaf sekali. Kukira kau hanya salah satu pelayan." Ternyata dia adalah Caddy, putri tuan dan Nyonya Forger, dua ilmuwan yang berkolaborasi dengan perusahaan keluargaku. Orang tuaku mengatur agar mereka tinggal di sini untuk memfasilitasi riset pada proyek yang akan datang. Kemudian aku memberitahunya soal kehidupan dan kondisiku. Dia tampaknya sangat terkejut. "Oh, Feeder, seolah kau ini tinggal di dunia kecilmu sendiri. Di luar sana ada mobil terbang dan mereka baru saja menciptakan mesin waktu juga. Kau ketinggalan banyak sekali." Sungguh, bagaimana mungkin tak ada yang memberitahuku soal ini? Aku bercanda, bodoh. Wah, kau tak bercanda soal tak meninggalkan tempat ini ya? Lalu dia mulai bercerita padaku tentang beberapa hal yang gemar dia lakukan di dunia luar, seperti nonton film terbaru di bioskop, pergi ke mall di mana dia bisa mencoba barang-barang sebelum membelinya, atau mendatangi festival seru. Semuanya terdengar sangat keren. Kami ngobrol lama sekali, lalu kutunjukkan Caddy sekeliling rumah. Reaksinya saat melihat ruang ganti dan ruang bermainku sungguh tak kira. Sejak saat itu, kuhabiskan banyak waktu dengan Caddy, tapi hal yang paling kusuka saat berada bersamanya adalah ceritanya tentang sekolah, tempat dia bisa belajar hal baru dan mendapat banyak teman. Melihat ekspresiku yang tertarik, Caddy segera menyarankan aku bicara ke orang tua mengenai kemungkinan mengizinkanku mencobanya sendiri. Sebenarnya, tak ada yang salah untuk mencoba, ya kan? Jadi saat makan malam, kukumpulkan keberanianku untuk berkata, "Ibu, ayah, aku ingin pergi sekolah. Aku paham kalau kalian khawatir tentangku. Caddy akan ikut untuk melindungiku. Benar kan, Caddy?" "Oh ya, itu benar. Feeder ada di tangan yang tepat. Tuan dan Nyonya Adams." Orang tuaku tampak sangat ragu. Tapi setelah bujukan yang panjang, mereka akhirnya setuju dengan syarat. Kami akan masuk sekolah paling bergensi di negara bagian ini dan kami akan punya sopir pribadi. Sedangkan untuk Caddy, untuk menghindari terjadinya cedera, kusarankan kau hilangkan kuku panjang dan perhiasanmu, Caddy. Kami kembali ke kamarku setelah makan malam dan aku tak bisa sembunyikan kegembiraanku. Yes, kita akan segera pergi ke sekolah bersama. Apa yang harus kupersiapkan? Apa saranmu? Tapi kemudian kulihat Caddy menatap dengan sedih kukunya yang baru saja dihias. Aku sangat menyesal, Caddy. Apa ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk menebusnya? Tak apa, Feather. Yang terpenting kau bisa pergi sekolah dan aku sangat senang untukmu. Lagi pula ini waktunya tidur, aku akan kembali ke kamarku sekarang. Aku sangat beruntung punya seorang teman sepertinya. Saat aku asyik dengan pikiranku, ada suara yang tak asing mengagetkanku. "Hei, kudengar kalian berdua akan pergi sekolah. Apakah yakin ini aman?" Caddy sepertinya tak begitu bisa dipercaya. "Itu bukan urusanmu. Kau cuma iri bahwa aku sudah punya teman baru sementara kau masih kesepian, ya kan?" Jika kalian bertanya-tanya, cowok ini adalah Liam, anak kepala pelayan. Dia sahabat masa kecilku dan biasa datang ke rumah setiap hari untuk homeschooling dan menghabiskan waktu denganku. Namun kami sempat bertengkar dan aku tak pernah lagi bertemu dengannya. Ya, paling tidak hingga saat ini.
Dia hendak mengoceh soal lainnya, tapi ku banting pintu di depan mukanya. Aku tak akan biarkan dia mengacaukan suasana hatiku. Yang perlu kupikirkan adalah hari sekolahku yang segera tiba. Oh ya ampun, ini sangat menyenangkan. Aku tak sabar. Kita akan ke Edgewood Heights hari ini. Jadi kuputuskan untuk mengenakan gaun lolita kesukaanku seperti yang disarankan Kedi. Oh, aku hampir lupa, Mr. Freddy. Dia sudah jadi sahabatku sejak anak-anak, dan tentu saja dia harus ikut denganku di hari besar ini. Kedi juga bilang sebaiknya ku coba memperkenalkannya ke semua orang. Itu akan membantuku lebih cepat mendapat teman. Sungguh ide yang brilian. Wah, kami akhirnya tiba di sini. Hei Kedi, bagaimana kita temukan loker kita? Hei Kedi, kapan makan siang? Hei Kedi, apa kau tahu siapa yang akan mengajar kita? Oh ya Tuhan, Vader, berhentilah bertanya. Semua orang menatap. Aku bahkan tak memperhatikan. Mungkin itu karena kita baru. Hai, aku Vader. Atau mungkin itu karena pakaianmu yang mewah. Sebelum aku bisa berkata apapun, seseorang bicara. Itu gaun yang cantik. Oh, kau benar. Mereka sepertinya suka gaunku. Aku menunggu semua orang di ruangan untuk duduk. Kemudian dengan percaya diri ku perkenalkan diriku sendiri. Hai semuanya, aku Vader, dan ini sahabatku Mr. Freddy. Segera saat mereka melihat Mr. Freddy, semua tertawa terbahak-bahak. Aku tak tahu apa yang lucu, jadi dengan canggung aku ikut tertawa. Setelah kelas, kutanya ke Kedi kenapa teman sekelas kami tadi tertawa, dan yang dia katakan kepadaku tak dapat dipercaya. Mereka mengolokku. Sungguh sedih mengetahuinya, tapi kurasa tak semua orang sebaik Kedi. Dia juga beritahu aku untuk berpakaian lebih sederhana lain kali untuk mengurangi perhatian yang tak diinginkan. Ini agak mengecewakan, tapi kurasa harus kulakukan apa yang terbaik. Jadi kudengarkan nasihat Kedi dan meninggalkan gaun yang berlebihan. Seperti yang dia katakan, orang-orang sungguh berhenti menatapku. Ini, bawalah ini, kau terlihat sangat bagus membawa buku. Hah? Itu terdengar agak aneh. Tapi tak masalah, dia mungkin ingin bantuanku, tapi terlalu malu untuk berkata. Setelah kelas pagi, aku pergi membeli banyak lollipop, dan itu mungkin terlihat aneh bagi Kedi. Jadi ku beritahu dia kalau lollipop itu penjemu kecemasanku yang spesial. Orang-orang di sini tampaknya cukup menghakimi, yang membuatku sedikit gelisah. Kau mau? Kasihan kau, tapi tidak, terima kasih. Ngomong-ngomong, aku akan makan siang dengan David hari ini. Yang jago olahraga ganteng dari kelas MTK. Jadi kau akan sendirian siang ini, oke? Kemudian dengan cepat dia pergi tanpa menunggu jawabanku. Aku tak tahu kalau makan siang sendiri sangatlah membosankan. Semua orang punya grup mereka sendiri. Kecuali satu cowok yang pakai hoodie dan masker ini. Hai, boleh aku gabung denganmu? Tapi dia bahkan tak membalas, hanya berdiri dan pindah ke tempat duduk lain. Apa aku melakukan kesalahan? Merasakan cemas melanda, segera ku ambil lollipop untuk menenangkan diri. Dan itu berhasil membuatku merasa lebih baik. Tapi tiba-tiba, seseorang merebutnya dari tanganku. Ku kejar dia, tapi aku tersandung kaki orang dan jatuh dengan keras di lantai. Panik, aku menangis, dan ku dengar cowok yang mengambil permenku itu berkata, Vader si balita. Kemudian semua orang menertawaiku lagi. Untung ada cowok yang angkat bicara. Hentikan omong kosong ini. Bagaimana kalau dia terluka? Oh tunggu, itu cowok aneh waktu makan siang tadi. Dia memeriksaku untuk pastikan semua baik-baik saja. Kemudian diam-diam kembali ke tempat duduknya. Aku bahkan tak sempat bertanya namanya saat guru datang. Cowok ini aneh sekali. Tapi ada satu hal yang aku tak paham. Kenapa Kedi juga tertawa? Saat di rumah, Kedi datang menemuiku di ruang bermain dan aku bertanya padanya tentang insiden tadi. Dan dengan cepat dia minta maaf karena dia pikir mereka hanya bercanda. Dia kemudian menyarankan pergi belanja dan menawari membelikanku sesuatu untuk menghiburku, jadi aku langsung setuju. Kami pergi ke mall besok paginya dan aku bersenang-senang. Kami menikmati es kopi dan puding lezat. Kedi juga memberiku jepit rambut yang indah, jadi ku belikan dia beberapa pakaian baru sebagai gantinya. Kami hendak pulang ke rumah saat Kedi berkata, Hey Vader, aku punya sepupu yang sepatu ketsnya rusak. Apa tak apa jika kau bantu aku membelikannya? Tentu saja, apapun untuk sahabatku. Membuat sahabatku senang adalah hal paling menyenangkan di dunia ini. Aku sangat bersyukur punya orang baik seperti dia yang datang ke dalam hidupku. Tapi kemudian esok harinya, aku masuk kelas melihat Kedi sedang bermesraan dengan cowok yang mengambil lollipopku. Jadi itu David yang dia sebut sebelumnya, dan di kakinya adalah sepatu kets baru yang seharusnya untuk sepupunya. Kenapa dia pakai sepatu yang kubelikan? Kemudian Kedi menarikku keluar dan menjelaskan panjang lebar. Vader, tenanglah. Sepatunya terlalu besar untuk sepupuku, jadi kuberikan pada David. Aku tak bohong padamu, aku janji. Baiklah, tapi tolong jangan biarkan aku melihatnya memakai itu lagi. Aku merasa tak enak sekali karena Kedi terlihat sangat sedih setelah dengar apa yang kukatakan. Dan saat itu, David mendekatiku. Ada apa, balita? Kau ada masalah dengan sepatu baruku? Aku mematung ketakutan, tapi kemudian untungnya pengumuman terdengar lewat pengeras suara. David Peterson, silakan datang ke ruang kepala sekolah, segera. Ternyata dia mendapat masalah karena menyemprot cat ke mobil guru. Paling tidak, seseorang sudah membantuku memberinya pelajaran. Tapi tak hanya itu saja, beberapa teman sekelasku juga mendapat hukuman karena curang di kuis matematika kemarin.
sementara yang lain tertangkap membolos kelas. Sungguh pagi yang menggemparkan, seolah seseorang berusaha jadi pahlawan di sini. Akhirnya tiba istirahat makan siang. Kuharap semua jadi lebih baik di siangnya. Tapi, apa ini? Poster tentang aku? Dikatakan juga di bawahnya, Feather si balita adalah pengadunya. Katie dengan cepat melihatnya dan berkata bahwa hal terbaik untuk menghadapi lelucon macam ini adalah dengan meladeninya. Aku tak yakin soal itu, tapi sepertinya itu satu-satunya cara sekarang. Jadi, aku naik ke kursi kosong di kantin dan mulai berbicara dengan lantang dan jelas. Bisa minta perhatian semuanya? Hai, aku Feather si balita dan aku bangga akan itu. Bukannya dapat respon yang kuinginkan, yang kuterima adalah makanan. Seluruh kantin tertawa dan melempari makanan ke arahku. Kututupi wajahku, berusaha menangkisnya, tapi lantainya jadi licin karena semua makanan berminyak ini dan aku akhirnya jatuh. Oh tidak, aku tergores. Aku hanya bisa berbaring di lantai kesakitan. Orang-orang akhirnya berhenti saat mereka melihatku berdarah. Yang bisa ku dengar samar-samar adalah suara tak asing yang memanggil namaku. Aku terbangun di rumah sakit, mendapati Liam duduk di sampingku. Feather, kau sudah bangun? Kamu baik-baik saja? Liam? Kenapa kau di sini? Di mana Katie? Katie? Kau masih mencemaskan Katie? Dia dalang di balik semua ini. Dia beritahu kepala sekolah tentang teman-teman sekelasmu. Dan beritahu semua orang itu kau agar mereka membencimu. Apa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Ternyata cowok yang selalu pakai hoodie dan masker itu Liam. Liam selama ini mencurigai ada yang tak beres dengan perilaku Katie. Jadi setelah gagal memperingatkanku akan dirinya, Liam putuskan untuk menjagaku sendiri saja. Aku menangis dan berusaha memeluknya meski lenganku sakit. Kemudian Liam menunjukkan padaku video yang mencengangkan Katie bicara buruk tentangku ke semua orang. Kau tanya kenapa Feather membawakan bukuku? Itu karena orang tuanya kerja untuk perusahaan keluargaku. Dan dia akan lakukan apa saja yang kukatakan selama aku memberinya uang. Melihat amarah dan kekecewaan di mataku, Liam menenangkanku. Liam menenangkanku dan berkata dia punya rencana untuk mengungkap dia yang kusebut sahabatku ini. Saat kembali ke sekolah beberapa hari kemudian, aku langsung melabrak Katie. Itu kamu, kau ada di belakang ini semua. Aku sudah tahu semuanya. Berhentilah bersikap konyol, Feather. Kau ketahuan dan sekarang kau berusaha menyalahkan aku. Berhentilah berpura-pura, tak akan ada yang percaya. Di akhir kelas, Katie tiba-tiba mengumpulkan semua orang. Semuanya, pergilah ke aula pertemuan. Aku punya sesuatu yang sangat menarik untuk kutunjukkan kalian, guys. Oh astaga, aku penasaran apa lagi yang dia rencanakan. Liam dan aku dengan cepat mengikuti kerumunan itu dan mendapati Katie berdiri di atas panggung. Oh, Feather, aku lega kau ada di sini. Lagi pula ini semua tentangmu. Layar mulai memainkan videoku yang sedang duduk di ayunanku bermain dengan boneka-bonekaku dan mengambil setumpuk permen dari lemari makanan. Kalian lihat itu semua? Feather itu cuma anak balita dalam tubuh remaja. Dasar orang aneh. Aku sedang menunggu semua orang mulai tertawa, tapi kerumunan itu tetap hening. Kemudian Katie ragu-ragu melanjutkan. Tak hanya itu, dia juga tukang fitnah yang mengadukan kita. Kemudian yang membuatnya heran, kerumunan marah itu mulai mencemooh dan meneriaki Katie, mengatakan kalau dialah pengadu yang jahat itu. Kemudian mereka menoleh padaku. Kamarmu sebenarnya cukup keren. Aku berharap aku punya lemari snack seperti itu luar biasa. Katie terdengar panik saat dia lanjut bicara buruk tentangku tapi tak ada yang mendengar. Ternyata, Liam membuat grup obrolan yang mana telah diunggahnya bukti dari aksi Katie, termasuk video dia bicara dengan David. Dan juga foto saat dia malu-malu keluar dari ruang kepala sekolah setelah mengadukan semua orang. Dan dia yang sedang memasang poster kejam tentangku. Katie, kau ini sedang mempermalukan dirimu sendiri. Semua orang tahu kalau kau ini ularnya. Aku percaya padamu dan apa yang kuterima adalah semua kebohongan dan rekayasa ini. Aku merasa sangat malu pernah menyebutmu teman. Saat Katie dilihat sekeliling ke kerumunan yang tampak tak senang, dia sadar permainannya berakhir, lalu segera kabur dari lokasi. Kemudian kami tiba di rumah melihat orang tuaku yang tampak marah berdiri di sebelah ayah dan ibu Katie yang telah mengemas semua barang bawaan mereka dan siap untuk pindah. Ya, Liam sudah beritahu mereka semuanya. Pada akhirnya, orang tua Katie menyuruhnya minta maaf padaku. Baru setelah banyak bujukan, orang tuaku mengizinkan mereka tetap bekerja. Aku tak pernah lagi melihat Katie, tapi aku berteman dengan banyak teman baru yang kadang kuajak ke rumah. Lemari snack itu sangat populer. Sekarang, kukenakan apapun yang kusuka tanpa khawatir dihakimi. Yang terpenting dari semuanya, kunikmati kehidupan sekolahku dan itu semua berkat bantuan belahan jiwaku yang terpercaya, Liam.